Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming menggenggam leher gadis itu dengan satu tangan, dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping gadis itu dengan tangan lainnya. Dan tangan gadis itu sepertinya memeluk Lu Ming, dengan belati di satu tangan, menghadap ke punggung Lu Ming. Wajah keduanya hanya berjarak beberapa sentimeter, mata mereka bertemu, dan mereka bisa mencium napas satu sama lain. Semburan aroma feminin menyebar ke hidung Lu Ming, menyebabkan Lu Ming tanpa sadar menggerakkan hidungnya beberapa kali dan menarik napas dalam-dalam. Wajah gadis itu memerah, dan matanya yang besar menunjukkan api amarah dan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan." Bagaimana mungkin Lu Ming setuju? Dia meringkuk bibirnya dan berkata, "Kecuali kamu singkirkan belatinya dulu." "Oh, lupakan saja, bagaimanapun, ini bagus seperti ini, keindahannya ada di lengan, batu giok nefrite hangat dan harum, tidak buruk, bagus untuk tetap seperti ini," ucap Lu Ming tersenyum, dan mendekatkan wajahnya kepada gadis itu, masih menarik napas dalam-dalam, mengungkapkan warna keracunan. Gadis itu malu dan geram, dan berkata, "Kamu tidak tahu malu. Kamu masih berani memarahiku, percaya atau tidak, aku akan menciummu." Lu Ming melengkungkan bibirnya, lalu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah wajah gadis itu. "Tidak, tunggu, tunggu." Gadis itu akhirnya berteriak tak tertahankan. Lu Ming berhenti. "Bagaimana dengan ini, kita berdua melepaskan bersama, aku menyingkirkan belati, dan kamu melepaskan cakarmu, bagaimana?" kata gadis itu tak berdaya, giginya menggertakkan hatinya. Lu Ming benar-benar penuh kebencian. "Oke." Lu Ming merenung sejenak, lalu mengangguk dan setuju. "Lagi pula, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Aku akan menghitung sampai 3, 2, 1, ayo kita pergi bersama." Melihat Lu Ming mengangguk, gadis itu sangat gembira. 3, 2, 1. Ketika gadis itu meneriakkan satu, belati di tangannya menghilang, dan Lu Ming melepaskan tenggorokan gadis itu. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata gadis itu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Tubuhnya yang tampak indah dan mungil meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, dia menggenggam lengannya dan meraih leher Lu Ming. "Aku tahu kamu akan melakukan ini." Lu Ming mendengus pelan, otot-otot tubuhnya menggembung, dan pada saat yang sama, energi sejatinya meledak. Dia meraih telapak tangan gadis itu dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, Lu Ming menjepit kakinya ke pinggang ramping gadis itu. Segera, keduanya jatuh ke tanah dan bergulat bersama. Ini adalah pertarungan fisik murni, dibandingkan dengan ledakan kekuatan fisik dan energi sejati. Lu Ming menemukan bahwa kekuatan fisik gadis itu sangat kuat, jauh melebihi dirinya, dan keterampilan yang dipraktikkan gadis itu juga luar biasa. Zenki yang kental dan kuat jauh melampaui prajurit biasa, tetapi dibandingkan dengan Zenki Lu Ming, masih ada beberapa celah. Oleh karena itu, dengan penambahan tubuh fisik dan energi sejati, sulit membedakan antara Lu Ming dan adik perempuannya. Jadi, itu menjadi penguntit. "Ah, untuk apa kau mencubitku?" teriak Lu Ming dengan marah. Supergirl mencubit pinggangnya dengan keras, membuatnya terkesiap. "Pergilah ke neraka." Gadis itu sedikit tersipu dan menggertakkan giginya, seolah ingin membunuh Lu Ming. "Ah, kamu masih mencubit, aku akan mengambilnya." Dengan panik, Lu Ming meraih dada gadis itu. Tiba-tiba, pantulan lembut datang dari telapak tangannya, membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Pada saat ini, keduanya terjerat bersama, dan gadis itu tidak memakai banyak pakaian, dan tempat yang diambil Lu Ming sangat ambigu. Rasanya enak. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk berpikir. "Ah, pergilah ke neraka." Gadis itu menjerit, dan telinga Lu Ming hampir tuli. Dia menggigit bahu Lu Ming, dan tangannya mengayun-ayunkan tangan ke arah Lu Ming. Keduanya terus bergulat bersama, jatuh ke tanah beberapa kali. "Hei, kemana kamu akan mengambilnya?"
Lu Ming tiba-tiba meraung, karena dia merasa gadis itu telah menangkap organ vitalnya, yang membuatnya gelisah. Mesum, berbahaya, ada senjata yang disembunyikan di celana selangkangan, apakah kamu ingin menyelinap menyerangku, teriak gadis itu. Senjata tersembunyi di celana selangkangan. Aku, Lu Ming tertegun, dengan ekspresi bingung. Pada saat ini, gadis itu sepertinya sudah sadar, berteriak, melepaskan tangannya dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah, bahkan telinga dan lehernya merah, dan dia berteriak, mesum, tak tahu malu, pelacur. Hei, kamu menangkapnya sendiri, balas Lu Ming. Kau lepaskan, teriak gadis itu. Lepaskan, aku tidak bisa mengalahkanmu jika aku melepaskannya, itu bagus, toh aku tidak akan menderita, jika kamu suka, silakan. Lu Ming berkulit tebal. Kamu, tidak tahu malu, aku tidak akan datang, aku menyerah. Aku mengaku kalah. Gadis itu akhirnya mundur. Aku tidak percaya padamu. Lu Ming bersikeras. Lepaskan, aku bersumpah, tidak bisakah kamu melakukannya? Gadis Yingjing benar-benar dikalahkan, dan berteriak, lepaskan, aku bersumpah aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu, jika aku melanggarnya, di masa depan, saya tidak akan pernah bisa meningkatkan seni bela diri, dan akhirnya saya akan jatuh ke dalam kegilaan dan mati. Hati Lu Ming tergerak. Bagi para prajurit, sumpah ini sudah cukup berat, dan para prajurit sangat menghargai sumpah, karena jika sumpah dibuat, jika tidak ditepati, mereka dapat meninggalkan simpul di hati mereka, yang akan memengaruhi kultivasi di masa depan. Sangat tidak menguntungkan, hampir sama. Lu Ming melepaskan, dan gadis itu juga melepaskan Lu Ming. Lu Ming merangkak beberapa meter jauhnya dan berbaring di tanah, terengah-engah. Pertarungan tangan kosong barusan lebih melelahkan daripada pertarungan sengit. Hal yang sama berlaku untuk gadis itu, meneteskan keringat, terengah-engah, hanya menatap tajam ke arah Lu Ming dengan matanya yang indah, seolah ingin menggigit Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dan dia berteriak, hei, kamu bersumpah, jangan lupa. Kekuatan bertarung gadis itu memang lebih tinggi darinya, dan darahnya sudah meledak saat ini, jadi jika dia bertarung lagi, dia akan menjadi tidak berdaya menciptakan situasi barusan. Huff. Mata gadis itu berkedip, dia menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya, mengeluarkan dengusan dingin, dan tidak terus bergerak. Keduanya saling menatap seperti ini, sambil melakukan latihan mereka untuk memulihkan energi mereka yang sebenarnya. 2 jam kemudian, keduanya memulihkan kekuatan fisik dan energi sejati mereka pada saat bersamaan. Desir, keduanya melintas pada saat yang sama, bergegas menuju pilar batu, dan mulai membombardir lingkaran cahaya di pilar batu. Tianmo Mahamudra. Gadis itu sepertinya melepaskan semua amarahnya pada lingkaran cahaya, dan melepaskan serangan yang kuat. Lingkaran cahaya itu meledak di tangannya setelah beberapa saat. Gadis itu menyimpan buku cheat di aperture dan meluncur ke aperture berikutnya. Cepat sekali, Lu Ming patah hati sampai mati. Ada 6 pilar batu di sini, lingkaran cahaya pada 2 pilar batu telah dipatahkan oleh gadis itu sebelumnya, dan Lu Ming juga mendapat buku cheat. Hanya ada 3 buku tersisa, dan sekarang, ada 1 lagi yang hilang, dan Lu Ming memiliki paling banyak, jadi dia hanya bisa mendapatkan 2 buku. Ledakan, Lu Ming meledakkan tombaknya dengan liar, dan setelah puluhan tembakan, bukaan itu hancur, dan Lu Ming memasukkan kode curang ke dalam kuil tertinggi. Melihat ke arah gadis itu, saya kebetulan melihat bahwa gadis itu menghancurkan lingkaran cahaya lain dan mendapatkan buku rahasia di dalamnya. 6 pilar batu dan 6 buku cheat, gadis itu mendapat 4 dan Lu Ming mendapat 2.